Sakelar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki sakelar kita di hari yang ke-54. Dan di hari yang ke-54 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan pasal 7 sampai dengan pasal 9. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Pada pasal 7 dengan judul perikop sikap terhadap penduduk Kanaan. Jadi di sini Musa mengingatkan kembali orang Israel bagaimana mereka akan bersikap terhadap penduduk Kanaan, karena orang Israel akan berhadapan dengan 7 kerajaan, yaitu ada orang Het, orang Girasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Musa menekankan kembali kepada orang Israel supaya jangan bergaul dengan mereka, jangan kawin-mengawin, dan bahkan orang Israel harus memerangi mereka, bahkan membinasakan mereka. Terutama mereka harus membinasakan dewa-dewa orang-orang ini. Jadi segala patung-patung sesembahan mereka harus benar-benar dimusnahkan, dan ini harus dilakukan dengan setia oleh orang-orang Israel. Dan juga ditekankan di sini bahwa Israel itu benar-benar spesial di mata Tuhan. Bukan karena orang Israel jumlahnya banyak, bukan karena Israel mempunyai kelebihan-kelebihan lain, tapi semata-mata karena memang kasih karunia Tuhan. Dan karena memang Tuhan telah berjanji kepada Allahnya nenek moyang Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Masih di pasal 7 dengan perikop janji berkat. Di sini Tuhan menceritakan berkat apa saja yang akan diterima oleh orang Israel apabila mereka berlaku setia kepada Tuhan. Berkatnya cukup detail. Di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati hasil bumi daripada orang Israel. Tuhan akan memberkati kandungan orang. Tuhan akan memberkati buah kandungan orang Israel. Tuhan akan memberkati gandum, anggur, serta minyak, lembu sapi, kambing domba. Dan juga Tuhan akan memberkati orang Israel. Di tengah-tengah orang Israel tidak akan ada orang mandul. Dan juga orang Israel akan diluputkan dari segala jenis penyakit, termasuk segala tulah yang pernah dialami oleh bangsa Mesir sebelumnya. Tetapi orang Israel harus benar-benar berlaku setia kepada Tuhan, karena apabila orang Israel tidak berlaku setia kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh orang Kanaan atau bangsa yang ditaklukkan oleh orang Israel akan berbalik kepada orang Israel. Dan di sini Tuhan terutama menekankan tentang pentingnya menghancurkan dewa-dewa, menghancurkan sesembahan orang Israel. Bahkan digambarkan emas, perak pun, sesuatu yang berharga, sesuatu yang murni pun daripada tanah Kanaan ini adalah sebuah kejijikan dan benar-benar harus dihancurkan. Jadi orang Israel harus menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Pada kitab Ulangan pasal yang ke-8 dengan judul perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Di sini Musa menceritakan bahwa apa arti daripada segala perjalanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Di sini Musa menceritakan daripada maksud Tuhan itu adalah supaya orang Israel merendahkan diri, supaya orang Israel memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan orang Israel direndahkan. Tuhan izinkan orang Israel merasakan apa yang disebut dengan lapar. Tuhan mengizinkan orang Israel mengalami hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang ekstrim. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Israel, segala sesuatu yang terjadi selama padang gurun adalah maksudnya untuk menguji karakter, untuk menguji ketaatan oleh orang Israel. Tetapi pada saat yang bersamaan, di tengah-tengah kesulitan, Musa menuliskan bahwa segala sesuatu yang terjadi akan membuat orang Israel menjadi kuat, dan akan membawa orang Israel kepada berkat yang memang layak mereka terima apabila mereka taat setia kepada Tuhan. Dan juga berkat itu mereka terima karena perjanjian yang telah diikat Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian masuk ke Ulangan pasal ke-9 dengan judul perikop orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Pada perikop ini Tuhan lewat Musa memperingatkan kembali kepada orang Israel. Apabila orang Israel nanti berhasil masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengerti bahwa kemampuan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu bukan karena jasa mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan di sini juga diceritakan kenapa orang Israel membinasakan orang Kanaan, karena orang Kanaan ini perbuatannya sangat tercela dan Tuhan ingin membinasakan mereka. Dan apabila orang Israel berubah setia terhadap Tuhan, apa yang dialami oleh orang Kanaan akan dialami sendiri juga oleh orang Israel. Jadi sekali lagi di sini diceritakan mengapa orang Kanaan dipunahkan, karena kefasikan mereka yang sangat luar biasa. Kemudian masih di pasal 9 dengan judul perikop riwayat tentang
kemurtadan di Horeb. Jadi pada perikop ini diceritakan hal apa saja yang membuat Tuhan murka, hal-hal perlawanan-perlawanan selama di padang gurun. Dibuka dengan satu buah kisah di mana orang memberontak terhadap Tuhan di Horeb. Jadi di sini diceritakan ketika Musa naik ke Gunung Kudus Tuhan untuk mengambil 2 loh batu selama 40 hari 40 malam, orang Israel di bawah pegunungan membuat patung emas dan tentu saja membuat Tuhan marah. Oleh karena itu ketika Musa datang ke bawah dan melihat lembu emas itu, Musa menghancurkan lembu emas itu, menggilingnya sampai halus dan melarutkannya ke sungai. Dan Musa harus berpuasa 40 hari 40 malam untuk meredakan amarah Tuhan, karena tadinya Tuhan sangat marah dan ingin menghabiskan orang Israel, begitu juga dengan Harun. Tetapi sekali lagi karena doa Musa, karena Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya, dia berdoa kepada Tuhan supaya niatnya Tuhan tadi sempat bermaksud bahwa akan menghancurkan semua orang Israel, menghabiskannya dan membangun sebuah bangsa dari Musa. Tetapi Musa berhasil menenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan tidak jadi menghukum orang Israel, membinasakan orang Israel. Dan masih pada pasal ini juga, pada perikop ini juga diceritakan bagaimana perlawanan atau kedegilan hati orang Israel ketika mereka melawan Tuhan di Tabera, di Masa, Kirbot Ta'awa, dan di Kades Barnea. Di Kades Barnea ini adalah satu buah kisah di mana orang Israel maju berperang melawan bangsa lain tanpa seizin Tuhan. Dan di Kades Barnea ini kita melihat bagaimana orang Israel mengalami kekalahan. Mereka dikejar sampai ke daerah Horma. Dan sekali lagi setiap orang Israel membuat kesalahan, maka Musa harus berpuasa selama 40 hari 40 malam untuk meredakan amarah Tuhan. Dan juga selain berpuasa, Musa juga mengingatkan kepada Tuhan akan janji yang telah diikrarkan Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan juga bagaimana nanti pendapat bangsa-bangsa lain melihat bagaimana Tuhan menghabiskan orang Israel di padang gurun. Jadi itulah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-9. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal ke-8 dengan judul perikop Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Secara garis besar, perikop ini bercerita tentang hal-hal apa saja yang dialami oleh orang Israel, segala pergumulan mereka di padang pasir dengan satu buah tujuan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu untuk membentuk karakter, memurnikan orang Israel, sehingga ketika mereka murni, mereka bisa menikmati berkat Tuhan, mereka bisa menikmati janji yang Tuhan ikrarkan kepada nenek moyang mereka. Tetapi sebelum mereka menikmati berkat itu, orang Israel harus dimurnikan dulu. Dan dimurnikan di sini lebih ke arah dimurnikan karakternya. Saya bacakan sekali lagi nats yang tadi. Jadi ia merendahkan hatimu. Hal yang pertama yang diproses daripada orang Israel adalah masalah kerendahan hati. Dan memang kalau kita melihat kapan seorang itu keluar sifat aslinya, kapan seorang itu keluar watak aslinya, ketika mereka direndahkan. Ketika orang direndahkan harga dirinya, maka sifat asli seseorang itu akan keluar. Dan di sini Tuhan ingin memurnikan hati kesombongan orang Israel. Hal yang kedua yang Tuhan proses daripada orang Israel adalah, kita baca selanjutnya, membiarkan engkau lapar. Sama halnya, kapan kita bisa melihat karakter seorang dengan baik? Ketika seorang itu lapar dan dia dicobai. Ya, orang kalau sudah lapar, sesabar apapun, sepolitei apapun seseorang, orang akan cepat naik darah, akan menunjukkan watak aslinya. Kemudian, hal apa lagi yang ingin dimurnikan oleh Tuhan? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Mana di sini adalah sesuatu yang asing buat orang Israel. Jadi kapan seseorang itu muncul sifat karakter aslinya? Ketika seseorang itu berhadapan dengan situasi yang tidak normal, sesuatu yang asing dalam kesehariannya, dalam kesulitan-kesulitan. Pada saat itulah
watak atau karakter seorang itu kelihatan. Apakah dia benar-benar orang yang bersabar, apakah dia benar-benar orang yang tulus, itu akan kelihatan ketika dia berhadapan dengan situasi yang tidak normal, ketika dia berhadapan dengan situasi yang sulit. Kemudian saya lanjutkan, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam orang Israel. Yang pertama adalah mereka direndahkan, yang kedua mereka diizinkan lapar, yang ketiga mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak terbiasa. Ketika tiga hal ini mereka sudah lalui, tujuannya adalah supaya orang Israel mengerti, supaya orang Israel memiliki pemahaman, supaya orang Israel memiliki paradigma, bukan paradigma mereka sebagai manusia atau sebagai bangsa, tapi paradigma Tuhan, sehingga mereka mengerti hal apa yang Tuhan ingin orang Israel mengerti. Saya bacakan lagi, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi pada akhirnya yang Tuhan mau itu orang Israel memiliki paradigma, memiliki karakter seperti yang Tuhan mau, memiliki paradigma apa? Paradigmanya Tuhan. Paradigmanya Tuhan apa? Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya begini, Tuhan ingin orang Israel memiliki pemahaman, memiliki karakter, memiliki pengertian bahwa mereka tidak bergantung kepada situasi, mereka tidak bergantung kepada roti, mereka tidak bergantung kepada kepemilikan, tapi mereka bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, karena hidup mereka dijamin oleh firman Tuhan. So, refleksi apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Refleksi yang bisa kita pelajari sama persis dengan kehidupan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan sering sekali mengizinkan pencobaan dalam hidup kita. Tuhan sering sekali membiarkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak normal terjadi dalam hidup kita, tapi bukan supaya kita celaka, semata-mata supaya karakter kita dibentuk, semata-mata supaya pada akhirnya kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi sekali lagi Tuhan ingin membentuk kita di 3 area. Yang pertama adalah supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan orang-orang merendahkan kita. Yang kedua adalah kelaparan. Tuhan seringkali membawa kita kepada kesulitan-kesulitan sehingga makan aja susah. Yang ketiga adalah Tuhan memperhadapkan kita dengan situasi-situasi yang tidak normal, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tapi segala sesuatunya Tuhan izinkan supaya kita memiliki pengertian dalam hidup ini, bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa mengandalkan apa yang terlihat, supaya dalam hidup ini kita tidak mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, tapi semata-mata mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Anyway, apa yang kita baca pada pagi hari ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Corona muncul, usaha susah, ya kan? Mungkin yang bekerja juga perusahaan lagi goyang, ya. Dan kita benar-benar diuji hati, pikiran kita. Dan inilah momen dimana kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada keadaan, karena keadaan lagi buruk, bukan kepada hikmat kita, bukan pada apa yang kita miliki, tapi semata-mata bergantung pada kebenaran firman Tuhan, bergantung kepada janji Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita ingin bergantung kepada janji Tuhan, maka kita harus membaca apa janji Tuhan terhadap kita. Apa janji Tuhan? Alkitab. Oleh karena itu, sekali lagi, apabila teman-teman melakukan sakelar dengan baik, ini adalah momen yang paling tepat untuk mengklaim apa saja yang sudah teman-teman baca di Alkitab. Dan sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di sakelar hari yang ke-55. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan ingat, bacalah Alkitab secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.